Tanaman berkualitas ini seringkali digunakan untuk memasak sayur. Tetapi untuk kali ini, setelah mengalami proses panjang lalu dimasak dengan air mendidih, lalu ditaburi dengan bumbu kadaluarsa, dihiasi sayuran hijau dan jadilah semangkuk mie. Kelezatan seperti ini membuat pria ini sangat terharu. Dia bernama Kim, sudah 3 bulan hidup di pulau terpencil ini, dan dia akan lari ketakutan ketika ada orang lain. Beberapa bulan yang lalu, Kim ingin bunuh diri melompat dari sungai. Tanpa sengaja dia terbawa arus ke pulau kecil ini. Namun ketika tahu dirinya masih hidup, dia mencoba mencari bantuan tapi ponselnya rusak dan tidak mau menyala karena kena air. Jadi, dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara mencoba gantung diri. Tapi tepat ketika ingin menjerat lehernya, tiba-tiba perutnya sakit, ingin buang air besar. Dia melihat seuntai bunga. Setelah dicicipi, ternyata rasanya manis. Lalu dia teringat masa kecilnya dan menangis memikirkan orang tuanya karena belum pernah membahagiakan mereka. Kim akhirnya menunda untuk bunuh diri. Saat haus, dia meminum air sungai. Dan ketika lapar, dia makan jamur mentah dan memungut semua jenis sampah. Suatu hari, dia menemukan perahu bebek yang usang, lalu menyulapnya menjadi rumah yang nyaman. Sekarang dia bisa tidur dengan nyenyak, dan perlahan dia mulai terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Dia mulai mencoba menjaring ikan, tapi tak pernah dapat. Dia juga menombak ikan dengan garpu, tapi malah mengenai kakinya sendiri. Mencoba memanjat pohon, tapi sama sekali tidak berhasil. Jadi mau tak mau, dia harus memakan jamur lagi. Keesokan harinya, dia keramas dengan sabun, namun sejumlah ikan keracunan dan mengapung di sungai. Tapi ada keuntungan yang Kim dapat. Akhirnya dia bisa makan ikan bakar dengan puas. Keesokan harinya, burung yang memakan sisa ikan itu juga mati keracunan. Dan burung itu akhirnya dibakar dan tampaknya lezat juga. Di pulau ini, tak ada lagi hutang yang mengejar-ngejar dirinya. Dan itu membuat dirinya bisa hidup dengan tenang. Ternyata Kim punya banyak hutang di kota. Kekasihnya pun meninggalkannya, dan saat itu juga dia juga dipecat dari pekerjaannya. Jadi dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia menemukan bungkus mie kacang yang bumbunya masih utuh, dan kebetulan ikan dan daging bakarnya kurang asin. Bahkan mie kacang itu terbawa mimpi karena dia sangat ingin memakan mie kacang lezat. Kini dia punya harapan baru untuk membuat mie. Dia memetik sejumlah tumbuhan, lalu mencari cara untuk membuat adonan, tapi adonannya tak kunjung menyatu. Kim tidak pernah terpikir, tindakan konyolnya di pulau selama ini diperhatikan oleh seorang wanita aneh. Belum pernah ada wanita seperti Jung Yeon ini. Kamarnya mirip tempat pembuangan sampah, selalu remang-remang, tanpa ada sinar matahari, bahkan berbicara dengan ibunya lewat SMS. Dia hanya membuka tirai kamarnya 2 kali dalam setahun, yaitu saat pelatihan pertahanan udara, saat semua mobil harus berhenti, saat itu. Jadi dia akan membuka tirai untuk mengambil gambar. Namun kali ini, dia tak sengaja memotret Kim yang ingin bunuh diri. Dia sangat terkejut, tak berani melihat dan bersembunyi di lemari. Tapi karena penasaran, dia kembali mengambil kamera dan mengarahkannya ke pulau. Sejak saat itu wanita ini diam-diam mengamatinya setiap hari. Bahkan membuka tirai hanya untuk mengintipnya. Ini adalah pertama kalinya dia membuka tirai di siang hari sambil makan mie yang dimimpikan oleh Kim. Suatu hari dia melihat Kim bermain kotoran dengan gembira, seperti anak kecil, tapi ternyata karena kotoran burung itu, dia mendapat ide untuk membuat mie. Kim mulai mengumpulkan kotoran burung di perahu bebek. Itu karena di dalamnya ada sisa-sisa biji tanaman. Dia pun mulai mengolah tanah menggunakan kotoran itu sebagai pupuk dan membuat orang-orangan sawah di sana untuk menemaninya berkebun. Jung Yeon memotret setiap aktivitas yang Kim lakukan, lalu mencetaknya dan mengantungnya di dinding. Menurutnya pria ini sangat pemalu. Dia suka memanjat pohon, senang bermain kotoran, sering melakukan hal menjijikan, dan sangat terobsesi dengan mie kacang. Jung Yeon penasaran dengan Kim yang misterius, dan dia mulai menghubunginya dengan mengelabui petugas keamanan, lalu menyelinap ke tepi sungai dan melemparkan botol yang berisikan surat. Sudah 2 bulan berlalu, tapi belum ada balasan dari Kim. Kehidupan Kim sudah mulai nyaman. Kini dia sudah bisa memanjat pohon, menggoreng telur di pagi hari, dan menyeduh teh sendiri. Suatu hari dia menemukan botol surat itu dari Jung Yeon. Lalu Kim mengambil botol itu, membukanya dan membaca surat itu. Di dalam surat itu tertulis kata hello. Dia kaget dan bergegas memakai celananya. Dia menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Lalu Kim menulis jawaban di pasir. Jung Yeon yang mengetahui kalau suratnya sudah ada balasan dari Kim, dirinya sangat bahagia. Dia segera membacanya dan langsung membalas surat itu. Kemudian dia melemparkan botol surat lagi. Pada saat ini, Kim menemukannya dengan cepat dan menulis jawaban lagi, dan keduanya pun berkomunikasi dengan cara yang aneh ini. Setiap hari Kim sangat sibuk dengan kebunnya, hanya untuk membuat mie. Jung Yeon pun berinisiatif mengirimkan mie kacang padanya. Kurir ini yang mengantar pun mengayuh perahu sambil terus mengomel karena harus mengirim pesanan ke pulau ini. Kim sempat berpikir ini tipuan. Melihat kedatangan kurir itu, Kim malah bersembunyi.
Kurir yang masih bingung ini meletakkan 3 mangkuk di atas tanah, tapi Kim tiba-tiba muncul dan meminta kurir membawanya kembali. Kurir ini terpaksa menurutinya. Dia terus menggerutu di sepanjang jalan. Kurir itu terkejut saat Junghyun membuka pintu dan menyampaikan pesan dari Kim. Dia mengatakan mie kacang buatannya sendiri adalah harapan baginya. Junghyun merasa sangat bersalah. Dia pun menulis permintaan maaf dan meletakkannya ke botol itu. Kim yang ada di tepi sungai membuat berbagai gerakan untuk menghiburnya. Sebagai bentuk saling memaafkan, Junghyun mulai mau membuka pintu kamar. Dia meminta ibunya untuk membelikan bibir jagung, dan ibunya sangat senang karena sudah lama Junghyun mengurung diri dan pada akhirnya mau berbicara lagi. Kebun milik Kim juga akhirnya mulai panen. Lalu dia membuat adonan dengan hati-hati, memotong adonan mie itu lalu memasaknya dengan bumbu bekas yang ia temukan. Kemudian menghiasnya dengan beberapa topping dan jadilah semangkuk mie kacang. Kim menangis bahagia, dan Junghyun juga ikut bahagia melihatnya. Saat ini, kamar Junghyun penuh dengan tanaman jagung, dan mulai disinari matahari. Ini adalah harapan baru bagi Kim. Menjadi penasaran siapa wanita yang berkomunikasi dengannya itu, dia terus menunggu botol surat itu lagi. Hujan badai datang menghancurkan semua harapan Kim. Kebunnya hancur, rumahnya hanyut, dan kini dia tidak punya apa-apa lagi. Junghyun yang melihatnya terpuruk menjadi sangat sedih, dan lebih parahnya lagi, sejumlah petugas menemui Kim. Kim lalu berusaha kabur. Tidak mau dibawa ke kota, Junghyun yang melihatnya merasa sedih sebab pria yang memberinya harapan tertangkap. Demikian juga dengan Kim yang masih ingin memupuk harapan di pulau ini. Tapi dia harus dibawa pergi dan dipaksa pindah ke kota. Kota yang cukup familiar tapi asing baginya. Dia mulai berniat bunuh diri lagi, dan Junghyun yang mengetahui Kim akan melakukannya. Dengan segera dia berada sekuat tenaga dan mencarinya. Dengan berani dia berlari di bawah matahari untuk pertama kalinya. Berlari sekuat tenaga, sebab dia tahu jika tidak sekarang menemukannya, tidak akan mungkin bisa melihatnya lagi. Dia ingin memberitahunya bahwa wanita ini adalah dirinya, karena pria itu adalah sebuah harapan baginya. Tapi bus yang dinaiki Kim sudah terlanjur pergi. Hampir saja gagal mengejarnya, tiba-tiba alarm pertahanan udara berbunyi. Junghyun langsung naik ke bus lalu berjalan mendekati Kim dan langsung meraih tangannya. Keduanya menangis bahagia, bahkan mereka tak saling mengenal, tetapi mereka tetap ingin saling memberi harapan. Jika ada harapan tidak terbatas di hidupmu, dan itu akan sangat berguna.